Nah, nanti tergantung untuk kualifikasi kita, ini adalah ijazah kita ini SMP, ataukah SMA, ataukah D2, ataukah D3, atau juga S1. Nah, tentunya di sini teman-teman setelah bermodalkan dari klasifikasi ini, kalian bisa memposisikan dirinya masing-masing. Untuk klasifikasi tendik atau tenaga kependidikan, nah kalau misalkan kita cek di lapangan itu terdiri dari jenis-jenis sebagai berikut. Ada operator dapodik, ada bendahara, ada tenaga administrasi, ada petugas kebersihan atau tukang kebun, ada penjaga perpustakaan, ada penjaga malam, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita lihat dari kualifikasi ijazah atau kualifikasi akademik mereka, ada yang ijazahnya SMP, ijazahnya SMA atau SMK, ada yang ijazahnya D2 atau D3, ada yang ijazahnya S1 atau D4. Kalau misalkan kita cek pada status kepegawaian yang ada di dapodik, ini ada yang data dapodiknya ini sebagai guru, ada juga yang sebagai tendik. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang bagaimanakah nasib tenaga kependidikan menjelang seleksi P3K guru tahun 2022 dan seleksi P3K non guru tahun 2022, dan juga menjelang penghapusan tenaga honorer tahun 2023. Baru saja terbit Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 untuk pengadaan P3K guru. Nah, di sini kita akan cek untuk honorer tendik ini kira-kira apakah ada celah kesempatan untuk bisa menjadi ASN tahun 2022. Kalau misalkan iya, kira-kira syaratnya ini seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk nasib tenaga kependidikan menjelang seleksi P3K tahun 2022, di sini nanti teman-teman bisa mencermatinya sehingga nanti bisa ambil langkah dan peluang supaya nanti bisa menjadi ASN ya di tahun ini. Tentunya nanti ada syarat-syarat yang harus teman-teman ikuti untuk menemukan celahnya, teman-teman. Nah, di sini klasifikasi tenaga kependidikan. Nanti teman-teman bisa memposisikan untuk dirinya itu masuk di mana dalam klasifikasi ini. Apakah teman-teman itu di sini sebagai seorang operator dapodik, kemudian apakah sebagai seorang bendahara BOS atau bendahara sekolah, atau mungkin tenaga administrasi, kemudian apakah sebagai petugas kebersihan atau tukang kebun, kemudian apakah sebagai penjaga perpustakaan, ataukah penjaga malam, atau mungkin yang lain sebagainya. Inilah khususnya kita melakukan pembahasan yang ada di sekolah negeri. Begitu juga dengan yang di sekolah swasta. Dikarenakan untuk rencana penghapusan honorer itu adalah nanti yang ada di instansi pemerintah. Nah, dari posisi-posisi kita ini, dari jenis tenaga kependidikan kita ini, tentunya ini kita memiliki kualifikasi akademik atau ijazah ya yang kita miliki. Untuk ijazah kita, ijazah teman-teman ini apakah ijazahnya itu apakah SD atau mungkin ijazah SMP untuk ijazah terakhirnya, ataukah ijazah SMA atau ijazah SMK, ataukah ijazah D2 atau D3. Karena banyak sekali teman-teman saya yang mengajar di SD, ijazahnya itu adalah masih D2 PGSD atau D3 PGSD, ada juga yang D3 akuntansi dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah ijazah kita itu adalah S1 atau D4? Kemudian kita cek lagi, apakah data dapodik kita ini adalah sebagai guru ataukah sebagai tenaga kependidikan. Kalau misalkan kita cermati dalam persyaratan seleksi P3K guru 2021 kemarin, itu sebenarnya yang bisa melakukan pendaftaran ini adalah yang punya ijazah S1 atau D4, kemudian juga yang terdaftar di dapodik itu sebagai guru. Nah, jadi kalau misalkan sebagai tendik ini kemungkinan ini juga, ini kalau status loh ya, status di dapodik ini adalah belum bisa. Namun ada banyak juga yang di tahun 2021 kemarin, karena yang dilihat itu adalah bukan status untuk jenis kepegawaiannya. Dikarenakan apa? Yang dilihat itu adalah kesesuaian antara ijazah yang dimiliki, ijazah S1 atau D4 yang dimiliki dengan formasi yang dilamar. Nah, di sini jika mungkin di sini posisi kita itulah sebagai seperti ini saya rasa sama. Nah, nanti tergantung untuk kualifikasi kita, ini adalah ijazah kita ini SMP ataukah SMA ataukah D2 ataukah D3 atau juga S1. Nah, tentunya di sini teman-teman setelah bermodalkan dari klasifikasi ini, kalian bisa memposisikan dirinya masing-masing. Nah, kita akan beralih ke slide lain yang membahas terkait tentang peluang bagi teman-teman yang ada di sini ya. Nah, peluangnya disesuaikan, diposisikan dengan dirinya masing-masing. Untuk ijazahnya apa, statusnya ini sebagai apa untuk di dapodiknya.
jenis kepegawaiannya, ini apa jenis tendiknya. Oke, berikutnya kita cek kembali dari infografis yang kita kutip dari detik.com, yaitu pemerintahan ini berencana untuk menghapus pegawai honorer yang ada di instansi pemerintah ya. Berdasar hukum dari Undang-Undang ASN tahun 2014 bahwa kedepannya di sekolah negeri ini nanti hanya ada 2 jenis pegawai saja, yaitu jenis pegawai yang ada di sana itu hanya ada yang pertama PNS, yang kedua ini hanya ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga tahun 2022 ini merupakan suatu momentum yang sangat bagus untuk kita memperjuangkan menjadi ASN di tahun ini, supaya nanti ketika ada kebijakan untuk honorer dihapus, yang mana saat ini untuk surat edaran dari Menpan RB-nya sedang diolah, ini kita sudah dalam level aman. Nah, di sini dari dasar hukum ini juga pasal 96 ayat 1, yaitu PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, di sini untuk dihapus ini mulai tahun 2023 nanti. Selanjutnya, untuk rekrutmen tahun 2022 ini nanti hanya fokus pada P3K ya. Jadi nggak ada rekrutmen CPNS. CPNS ada kemarin, tapi cuman untuk yang sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan itu yang punya ijazah SMA, dan batas usia pun juga dibatasi. Maksimal ada yang usia maksimal 22 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk alasan ini adalah jenis pekerjaannya sangat kasar. Kemudian jenis pekerjaannya tidak membutuhkan keahlian khusus. Kemudian rekrutmen SDM ini difokuskan untuk tenaga kerja yang berketerampilan khusus. Sehingga ketika ada rekrutmen P3K, pasti kualifikasi akademiknya ini adalah minimal itu sudah diploma atau juga sarjana. Nah, kemudian untuk solusinya ini bagaimanakah kita untuk tenaga kependidikan? Ada beberapa opsi. Yang pertama, kita bisa mendaftar CPNS. Tentunya untuk mendaftar CPNS untuk tahun ini kita tidak ada ya pembukaan CPNS. Untuk mendaftar ke sana pun juga disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki, batas usia kita. Untuk batas usia CPNS itu adalah 35 tahun, ijazahnya ini adalah biasanya minimal S1. Bisa juga kita mendaftar P3K guru. Kemudian ada juga kita bisa mendaftar P3K non guru. Kemudian kita bisa menjadi petugas outsourcing. Untuk hal lain, nah jika kita nggak bisa masuk ketiganya ini, maka terpaksa harus menjadi tenaga outsourcing. Tentunya kita sudah memahami apa itu definisi dari tenaga atau petugas outsourcing. Nah, kalau misalkan kita mengambil opsi untuk menjadi P3K guru, kita harus mengetahui dulu bahwa untuk mendaftar sebagai seorang P3K guru dari tenaga kependidikan tentunya bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan ada persyaratan yang harus kita ikuti. Namun tidak menutup kemungkinan kita masih bisa ikut di sana. Nah, kita cermati dari Permen PAN RB yang terbaru terdapat pada pasal 7 untuk pelamar di P3K guru. Ini untuk persyaratan umumnya. Persyaratan umum berarti sebelum khusus ini harus dipenuhi dulu. Yaitu yang pertama, warga negara Indonesia, usia paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun. Kalau ini kita masih bisa ya tercover. Kemudian tidak pernah dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan, kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol. Kemudian kita memiliki ini persyaratan yang bagian F, yaitu kita memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan yang paling rendah ini adalah sarjana. Otomatis bagi teman-teman tenaga kependidikan atau tendik, kalau misalkan ingin ikut seleksi P3K guru, ini harus memiliki ijazah minimalnya adalah sarjana. Nah ini teman-teman, kalau misalkan kita nggak memiliki ijazah sarjana, maka kita nggak menemukan solusi untuk di sini untuk mendaftar P3K guru ya. Nah ini kita harus memiliki ijazah minimal sarjana atau diploma 4. Nah ini teman-teman, ini adalah syarat untuk daftar P3K guru. Kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, surat keterangan dan lain sebagainya. Pada intinya untuk mendaftar P3K guru kita harus punya ijazah S1. Kalau ijazah kita masih SMA, SMK, D2, D3, tentunya kita belum bisa untuk melakukan pelamaran menjadi P3K guru. Kita cek. Nah, kalau misalkan kita itu ingin melamar yang P3K non guru, itu bagaimana? Nah, untuk solusi kedua kan daftar P3K guru. Untuk yang ketiga ini adalah kita bisa mendaftar P3K non guru. Meskipun kita ini dari tenaga kependidikan. Oke, kita cek kembali yaitu surat dari
Menpan RB terkait tentang pengadaan ASN tahun 2022, yang mana termasuk juga untuk P3K non guru itu diatur di sini. Nah, ini teman-teman, coba kita cek. Ini adalah untuk pada intinya untuk rekrutmen tahun 2022 ini hanya untuk P3K saja, yang alasannya tadi sudah tersampaikan pada infografis yang ada di depan. Kemudian untuk mendaftar P3K non guru juga ini ada ini, yaitu untuk jenis-jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu merujuk pada Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020. Nah, ini teman-teman, Peraturan Presiden nomor 2020 tahun 2020 nomor 38. Coba kita cek jabatan apa yang bisa kita isi sebagai P3K untuk di tahun ini. Oke, sekarang kita sudah buka, yaitu Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 tentang jenis-jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita cek lampirannya, kita bisa masuk di mana untuk Tendik ini. Nah, di sini kita cek, yaitu untuk lampirannya, lampiran dari Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 untuk jenis jabatan yang bisa diisi oleh P3K ini adalah setidaknya seperti ini. Ada administrator, kemudian ini mungkin cocok nih ya untuk teman-teman Tendik. Nanti kita cek lagi persyaratannya. Ada dokter, ada analis. Kemudian di sini ada bidan, ada auditor, kemudian ini ada guru. Ada guru, kemudian ada pustakawan, kemudian ada tenaga administrasi dan lain sebagainya. Kemudian ada peneliti, panera, pengawas dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, ini adalah jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh P3K sesuai dengan Perpres yang terbaru. Ini ada 149. Tentunya untuk melakukan pendaftaran ini adalah kita nanti untuk formasi yang mau kita daftar, tentunya ada persyaratan khususnya teman-teman. Untuk persyaratan khususnya seperti apa untuk P3K non guru? Kita cek untuk persyaratan yang ada pada Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional non guru. Kita cek pada bagian ijazah, kata kunci ijazah. Nah, di sini disampaikan juga bagi teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran ini adalah harus memiliki yaitu ijazah yang atau kualifikasinya disesuaikan dengan persyaratan jabatan. Nah, tentunya ijazah kita itu apakah boleh SMA, boleh S1 atau D2, D3, tentunya itu disesuaikan dengan formasi jabatan yang dilamar itu mensyaratkan seperti apa. Oke, kita contohkan, kalau misalkan guru itu minimal S1 ya, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Kalau misalkan untuk P3K tenaga kesehatan ini bagaimana? Oke, kita cek kembali video sebelumnya, yaitu tentang info rekrutmen ASN tenaga kesehatan 2022. Nah, di sini untuk pendaftaran CPNS nggak dibuka sesuai dengan surat pengadaan ASN 2022. Maka di sini untuk tenaga kesehatan itu ada 6 syarat untuk bisa melakukan pendaftaran ya pada link pendaftaran yaitu tenaga kesehatan. Nah, berikutnya di sini kita kutip juga dari P3K untuk yang di JPNN ya. Honorer nakes ini dapat afirmasi dan diprioritaskan. Tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, disampaikan oleh Bapak Budi Gunadisadikin bahwa di sini ada banyak sekali kekurangan tenaga kesehatan ya. Mungkin teman-teman dari Tendik ini bisa melirik ke sini. Nah, di sini sudah setujui untuk formasi 2022. Namun di sini yang diprioritaskan untuk formasi 2022 ini yang pertama, ini adalah termasuk dalam salah satu jenis jabatan fungsional sesuai dengan Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, ini teman-teman, berarti kalau misalkan kita ini Tendik atau tenaga pendidikan kan bekerjanya di sekolah ya. Jadi kita nggak bisa untuk ikut P3K non guru yang tenaga kesehatan. Kemudian juga di sini disyaratkan latar belakang pendidikan ini minimal D3 kesehatan. Sehingga teman-teman Tendik yang di tenaga kesehatan pun kalau ijazahnya kurang dari D3 ini tidak bisa melakukan pendaftaran ya P3K non guru untuk tenaga kesehatan di tahun ini. Kemudian sudah terdata di SIS di MK per 1 April. Kemudian memiliki surat tanda registrasi atau STR yang aktif untuk jabatan fungsional dan diusulkan oleh pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota. Oke, teman-teman, dari pemaparan yang ada di depan tadi, tentunya teman-teman di sini bisa memposisikan posisi kita itu di mana, kemudian ijazah yang kita miliki itu di mana, kemudian kita terdaftar sebagai apa.
Nah, tentunya di sini kita bisa berupaya sesuai untuk memaksimalkan peluang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Demikian informasi ini, silahkan teman-teman berupaya sebaik mungkin ya agar tahun ini bisa mendaftar P3K dan menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.